Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan berbicara dengan topik bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, yaitu ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan wanita pelacur. Bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoeo atau metanoia, yaitu pertobatan, yang berasal dari dua suku kata, yaitu meta atau setelah dan nous atau cara pikir. Jadi secara sederhana metanoia adalah perubahan cara pikir orang yang mengerti bahwa ada ajaran yang lebih mulia dari apa yang diyakininya sebelumnya. Nah, saudara-saudara, bedakan berubah antara ular yang berganti kulit, maka dia tetap hanya kulitnya baru tapi jalannya sama, makannya sama. Lain dengan ulat daun yang menjadi kupu-kupu. Maka ulat daun itu jalannya dulunya menjalar, makan daun-daunan merusak, tetapi kupu-kupu yang indah ini dia terbang dan berfungsi bagi bunga-bunga penyerbukan. Tapi mereka itu harus melewati satu proses, yaitu menjadi kepompong. Nah, itulah saudara-saudara. Berubah, maka cara hidup kita juga harus berubah. Kita harus menjadi orang-orang yang berguna bagi sesama kita. Nah, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan agar orang yang berzina itu dirajam sampai mati, kedua-duanya. Ya. Nah, ini orang Farisi ini mau menjebak Tuhan Yesus. Ya. Ketika Tuhan Yesus lagi mengajar di Bait Allah, tiba-tiba dilemparkan, didorong perempuan pelacur. Dan orang itu Farisi bertanya, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan agar kita melempari perempuan ini. Dan apa pendapatmu? Tanyanya kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa orang Farisi dan Saduki iri dan jealous kepada Yesus dan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias? Karena di samping banyaknya yang mengikut Yesus, juga karena Yesus makan dengan Sakius, bergaul dengan orang berdosa, menyembuhkan orang yang lumpuh, yang sudah 38 tahun di kolam Bethesda pada hari Sabat. Dan lain-lain tradisi kuno Yahudi yang dilanggar Tuhan Yesus. Nah, bukankah kita juga sering iri dan jealous kepada teman sekantor, tetangga, bahkan teman segereja, atau malah teman sepelayanan? Kok dia lebih disayang dari gembala, dia lebih dipakai, sering ditampilkan, enggak aku, dan sebagainya. Nah, saudara, orang Farisi ini untuk mencobai Tuhan Yesus agar dapat mengalahkannya. Sebab dalam Imamat 20 ayat 10 dikatakan bahwa laki-laki dan wanita yang berzina harus dirajam, bukan hanya wanitanya saja. Jadi dalam hal ini orang Farisi sebelumnya malah tidak memenuhi kriteria hukum Musa. Ya berarti tidak sah. Nah, kembali lagi, sebenarnya orang Farisi ingin mencobai dan menjebak Yesus. Kenapa? Kalau Yesus berkata jangan dirajam, maka dia berarti melawan hukum Musa. Tapi kalau Yesus bilang dirajam, maka itu akan melawan hukum Romawi yang dapat menghukum mati hanya orang Romawi. Nah, yang dilakukan Yesus adalah diam saja dan dia membungkuk menulis di tanah. Ya. Kemudian orang Farisi itu terus-menerus bertanya, ini gimana? Ini gimana? Kemudian Tuhan Yesus berdiri dan berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi Tuhan Yesus tidak terjebak dalam pertanyaan orang Farisi. Nah, setelah itu Tuhan Yesus membungkuk kembali dan menulis lagi di tanah. Saudara,
Tuhan Yesus 2 kali membungkuk dan menulis di bawah. Dan di bawah itu bukan tanah tetapi batu, saudara. Ini mengingatkan kita kepada Allah di atas Gunung Sinai yang juga 2 kali menulis 10 perintah Allah di atas loh batu pada waktu itu. Memang Yesus itu Tuhan, anak Allah, saudara. Nah, setelah mendengar perkataan Yesus, maka pergilah seorang demi seorang. Mengapa orang Farisi pergi? Pertama, yang tertua membayangkan loh batu 10 perintah Allah. Hukum pertama, kasihanilah Tuhan Allahmu. Wah, saya enggak mengasihi, ya berdosa. Kemudian hukum kedua, saya juga berdosa. Hukum ketiga, 4, 5, sampai 10. Dia merasa berdosa. Nah, Farisi yang lebih muda lagi, dia juga berpikir, aku juga habis berzina. Kalau aku melempar batu pada perempuan itu sama saja seperti bumerang. Batu itu akan kembali balik kepadaku lagi. Nah, karena itulah orang Farisi mundur satu persatu dari yang tua sampai yang muda, karena tidak ada satupun yang tidak berdosa. Saudara-saudaraku, kita semua berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi oleh darah Kristus, dosa kita telah ditebus dan kita sudah dibebaskan. Katakan amin. Nah, ada satu pertanyaan. Adakah orang yang tidak berdosa di tempat itu? Ada, saudara-saudara. Siapa itu? Yesus. Tapi dia yang tidak berdosa dibuat berdosa karena dosa kita. Yesus sebenarnya berhak melempar batu pertama untuk merajam wanita itu. Juga pada orang Farisi dan kita juga yang berdosa. Karena memang dia itu suci, kudus, dan tidak pernah berdosa. Tetapi tertulis bahwa anak manusia datang bukan untuk menghancurkan dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan saudara dan saya. Nah, wanita itu ketika mau dibawa paksa, dia menunjuk kepada beberapa orang Farisi. Oh, aku kenal engkau. Nah, dia tertangkap basah, berarti apa? Dia sedang berbuat zina. Dengan siapa? Kemungkinan juga dengan orang Farisi, atau dia dijebak orang Farisi, diintip. Tapi orang Farisi tidak mau tahu, dia memaksanya. Dan mereka sudah membawa batu, engkau harus mati. Nah, saudara-saudara, ketika wanita itu tinggal berdua dengan Yesus, dia menatap mata Yesus ke atas. Dan Yesus pun juga membalas tatapan mata wanita itu, dia menatap ke bawah. Nah, baru sekali ini wanita itu menatap mata yang tidak berdosa. Sehingga dia berteriak, Tuhan, apapun keputusanmu, aku mau engkau hakimi. Lemparlah batu itu ke mukaku. Lewat mata, kasih Yesus mengalir kepada wanita itu. Wanita itu sekarang tahu apa artinya cinta kasih dari Yesus. Cinta dari sorga sampai ke dalam neraka. Saudara-saudara, sekarang saudara bersama Yesus sendirian. Saudara sekarang bersama Yesus sendirian. Saudara sekarang bersama Juru Selamat itu sekarang. Seperti wanita itu. Yang wanita itu dengar hanyalah melempar batu kepadanya. Kata-kata siapa yang tidak berdosa, dia tidak mendengarnya. Tapi apa jawab Yesus? Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, apa yang ingin saudara katakan kepada Yesus saat ini? Saudara berkeras hati atau juga mohon belas kasihan kepada Yesus untuk mengampuni? Mungkin dari firman ini ada yang berkata, oh ini tidak berlaku bagiku karena aku selalu setia kepada suamiku. Demikian juga suami berkata, aku juga setia dengan istri-istriku, bukan istriku saja. Pemuda-pemudi juga berkata sama,
aku tidak pernah berzina. Ya puji syukur jika para pemirsa tidak ada yang berzina. Itu hanya mereka yang tidak menonton video ini. Tapi ada yang berbuat atau tidak ada yang mengaku. Ya. Tapi bukanlah firman berkata, jika engkau melihat lawan jenismu dan timbul nafsu birahimu, maka engkau sudah berzina di dalam hati. Saudara, tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Menipu, marah, iri hati, tidak mau mengampuni, mencuri 1000 dengan korupsi miliaran, sama juga, itu juga dosa. Sudah lihat Adam dan Hawa hanya makan buah pengetahuan yang dilarang. Dia tidak menipu, dia tidak berzina, apalagi membunuh. Tetapi dia tetap dihukum Allah, diusir keluar dari Taman Eden. Nah, jika saudara tidak mendapatkan pengampunan atas dosa yang kecil, maka sama saudara tidak akan mendapatkan keselamatan juga. Kita tetap perlu Yesus sebagai juru selamat. Haleluya, amin. Seharusnya Yesus memenuhi hukum Musa untuk merajam yang berzina seperti dalam Imamat 20 ayat 10 itu. Tetapi mengapa tidak dia lakukan? Karena dia tahu saat itu dia sudah menuju ke jalan salib, saudara. Dia mengambil alih putusan mati itu bagi dirinya sendiri di atas kayu salib. Bagi saudara, bagi saya, bagi siapapun juga yang percaya. Yesus membebaskan engkau. Yesus memutus ikatan-ikatanmu. Nah, seharusnya orang Farisi itu tidak meninggalkan Yesus. Tapi dia juga ikut berlutut di hadapan Tuhan Yesus karena dosa-dosa mereka. Tapi karena kesombongan mereka, sekali lagi kesombongan juga membuat kita tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bahkan kepada pasangan kita, pada mertua, orang tua, anak-anak, atau teman-teman kita. Orang Farisi seharusnya tidak mundur tapi ikut berlutut di samping wanita pelacur itu. Minta ampun kepada Yesus. Begitu juga saudara dan saya harus ikut berlutut minta ampun kepada Yesus. Yesus masih memberikan kesempatan pada kita sekarang ini. Belum terlambat, saudara. Nah, terakhir ada satu rahasia lagi yang akan saya ungkapkan. Siapa yang berzina dengan pelacur itu? Mungkin juga orang Farisi. Nah, saudara-saudara, orang Farisi ini menggambarkan apa? Orang-orang Kristen yang munafik, ya, bisa berkhotbah tapi jarakoni, artinya bisa mengajar tapi nggak bisa ngelakoni, saudara. Dan itu banyak orang-orang Kristen seperti itu, tampak suci penampilannya, tapi sebenarnya seperti kuburan yang di dalamnya adalah tulang belulang yang busuk. Saudara, kata-kata pertama Tuhan Yesus ketika disalibkan adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari saudara-saudara, saya akhiri, dengarkanlah lagu ini. Dia jamah. Minta Tuhan Yesus menjamah saudara dan saya, agar saudara dan saya berubah menjadi baru dan hidup dalam damai sejahtera. Amin.